Apa itu imunofluoresensi mikroskopi? Apakah teman-teman pernah mendengar tentang alat ini atau pernah mencarinya di internet? Apa saja sih yang diperiksa oleh alat ini dan bagaimana sih prinsip kerja dari alat ini? Mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putu Agus Dharma Yoga dengan NIM 2510710118 dari Prodi D4 Teknologi Elektromedik. Nah, di sini saya akan membahas tentang alat imunofluoresensi mikroskopi. Nah, apa sih itu imunofluoresensi mikroskopi? Yaitu teknik pencitraan yang memanfaatkan reaksi spesifik antigen, antibodi, dan sifat fluoresensi fluorokrom untuk mendeteksi molekul target dalam sel atau jaringan. Ya, di mana antibodi yang diberi fluorofor akan memancarkan cahaya saat disinari panjang gelombang tertentu. Sehingga keberadaan dan lokasi antigen dapat diamati menggunakan mikroskop dengan sistem filter optik khusus. Nah, di mana fluoresensi mikroskopi ini ada dua, yaitu direct imunofluoresensi, yaitu antibodi primer langsung berlabel dengan fluorofor dan mengikat antigen target. Yang kedua yaitu indirect imunofluoresensi, yaitu antibodi primer tidak berlabel mengikat antigen. Kemudian antibodi sekunder yang berlabel fluorofor mengikat antibodi primer untuk amplifikasi sinyal. Nah, teknik ini tidak langsung umumnya menghasilkan sinyal lebih kuat. Kita lanjut. Adapun deskripsi dari imunofluoresensi mikroskopi ini, yaitu mikroskop imunofluoresensi merupakan pengembangan dari mikroskop fluoresensi, dilengkapi sistem optik dan elektronik untuk mengeksitasi fluorofor dan mendeteksi emisi cahaya. Nah, di sini adapun komponen utama dari alat imunofluoresensi mikroskopi. Nah, yang pertama yaitu sumber cahaya kuat, di mana lampu xenon, LED, atau laser untuk menghasilkan panjang gelombang eksitasi spesifik. Yang kedua yaitu filter eksitasi dan emisi, di mana ini memisahkan cahaya eksitasi dan cahaya fluoresensi. Nah, yang ketiga yaitu cermin dikroik, di mana cermin ini memantulkan cahaya eksitasi dan meneruskan cahaya emisi ke detektor. Yang keempat yaitu lensa objektif berkualitas tinggi. Lensa ini mengumpulkan emisi fluoresen secara optimal. Nah, dan yang terakhir yaitu detektor CCD atau CMOS, di mana ini berfungsi untuk mengubah emisi fluoresensi menjadi citra digital. Lanjut. Anatomi dan fisiologi dari alat ini. Mikroskop imunofluoresensi tidak mengamati organ secara makroskopik seperti yang dilakukan oleh CT scan atau MRI, melainkan mengkaji anatomi mikroskopis dan aspek fisiologi pada tingkat sel atau jaringan. Nah, adapun contoh jaringan yang sering dianalisis oleh
alat ini. Yang pertama yaitu kulit, di mana kulit untuk mendiagnosis penyakit autoimun dan dermatosis berdasarkan pola deposit imunoglobulin. Yang kedua yaitu ginjal atau glomerulus untuk membedakan tipe-tipe nefritis melalui pola deposit imun kompleks. Yang ketiga yaitu sel mikroba dan jaringan infeksi. Misalnya untuk memvisualisasi antigen pada bakteri, MRSA, atau organisme lain di jaringan. Yang keempat yaitu sel eukariotik. Deteksi ekspresi protein di nukleus, sitoplasma, atau organel untuk memahami fungsi seluler. Nah, adapun mekanisme kerja dari alat ini, yaitu yang pertama, preparasi sampel. Sampel jaringan atau sel dipreparasi secara histologis atau sitologis melalui fisika dan dipasang pada slide kaca. Yang kedua yaitu pemberian antibodi berlabel. Antibodi spesifik atau primer dan atau sekunder yang telah dikonjugasikan dengan fluorofor diaplikasikan untuk mengikat antigen target. Yang ketiga yaitu phasing dan pengaturan. Washing dan pengaturan. Setelah inkubasi, dilakukan washing untuk menghilangkan antibodi non-spesifik sebelum slide ditutup dengan kaca penutup. Yang keempat yaitu eksitasi fluorofor. Fluorofor dieksitasi menggunakan sumber cahaya pada panjang gelombang eksitasi tertentu. Yang kelima yaitu emisi cahaya dan deteksi, di mana fluorofor memancarkan cahaya emisi dengan panjang gelombang lebih besar yang dideteksi melalui sistem optik berfilter untuk menghasilkan citra fluoresen. Yang keenam yaitu analisis citra. Citra fluoresen dianalisis berdasarkan identitas, distribusi, pola, dan colokalisasi serta informasi kuantitatif lainnya. Nah, lanjut. Ada aplikasi dan manfaat klinis dari alat ini. Yang pertama di bidang klinik yaitu diagnosis penyakit autoimun atau lupus dan pemphigoid. Deteksi mikroba dan antigen infeksi. Klasifikasi nefropati imunologis atau glomerulonefritis dan diagnosis cepat melioidosis dan infeksi lain. Yang kedua yaitu di bidang penelitian, analisis ekspresi protein dan antigen tingkat sel, studio mekanisme molekuler atau proliferasi, apoptosis, dan sinyal sel. Dan CO, lokalisasi protein dan pengembangan biomarker. Adapun alur kerja dari alat ini atau diagram blok dari alat ini yaitu sumber cahaya menghasilkan cahaya eksitasi yang kemudian diseleksi oleh filter eksitasi agar sesuai dengan fluorokrom. Cahaya ini dipantulkan oleh cermin di dikroik menuju lensa objektif dan
mengenai preparat yang telah diberi antibodi berfluorokrom. Fluorokrom akan memancarkan cahaya fluoresensi atau emisi. Cahaya emisi tersebut dikumpulkan kembali oleh lensa objektif, diteruskan oleh cermin dikroik, disaring oleh filter emisi, lalu ditangkap oleh detektor atau kamera. Ini kamera CCD atau CMOS ini, dan ditampilkan pada monitor untuk dianalisis. Nah, kesimpulannya yaitu mikroskop imunofluoresensi adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan antigen tertentu dalam sel atau jaringan dengan memanfaatkan reaksi spesifik antigen antibodi yang diberi label fluoresen. Alat ini bekerja berdasarkan eksitasi fluorokrom oleh sumber cahaya tertentu dan penangkapan cahaya emisi melalui sistem optik khusus. Mikroskop imunofluoresensi memiliki peran penting dalam diagnosis dan penelitian karena mampu memberikan hasil yang spesifik dan sensitif, terutama dalam pemeriksaan penyakit imunologis, infeksi, dan kelainan jaringan. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang saya buat, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih.